Beberapa orang pasti sempat mengalami putus cinta atau gagal dalam membina sebuah hubungan. Kalian pernah merasakannya, friend? Perasaan dan kondisi yang dihadapi bisa membuat seseorang merasa tertekan hingga depresi. Tidak ada langkah pasti yang dapat menyembuhkan patah hati yang disebabkan oleh rasa sakit hati Anda. Hanya waktu yang akan menyembuhkannya. Pernahkah Anda berdua merenungkan bila awalnya Anda saling mencintai, lantas kenapa sekarang Anda saling menyakiti? Mengapa bahagia di awal perjumpaan tidak lagi Anda berdua rasakan sekarang? Apa yang mengakibatkan Anda berdua sekarang saling membenci? Pastinya hati Anda masing-masing yang bisa menjelaskannya. Dunia seakan berakhir ya friend ketika kita mengalami patah hati. Dan move on merupakan hal yang sangat berat. Oleh sebab itu, berikut 7 hal yang umumnya dilakukan saat patah hati dan berikut cara menanganinya. Yang pertama, masih belum bisa menerima kandasnya hubungan. Saat hubungan berakhir, kita seringkali terngiang suaranya, membaca kembali pesan lamanya, atau melihat foto-foto yang mengabadikan momen indah bersamanya. Kita mungkin juga mengurung diri dari dunia luar. Untuk dapat move on, kita harus berusaha memahami penyebab dari kenapa kok kita bisa berpisah. Singkirkan semua barang yang bisa membuat ingatan kita akan sang mantan kembali lagi. Dan jangan lupa untuk tidak menyalahkan mantan. Karena hal itu malah akan membuat rasa cinta kita berubah menjadi monster dendam yang tidak terkontrol. Yakinkan diri kita bahwa kandasnya hubungan ini merupakan jalan terbaik untuk kehidupan kita dan juga mantan. Yang kedua, stalking media sosial mantan. Nah ini friend yang paling sering terjadi, yaitu ketika kita putus, kita mulai stalking media sosial sang mantan. Apabila kita melakukan ini, maka kita akan menemukan sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Hati kita akan penuh rasa cemburu yang semuanya itu hanya akan menghambat kita untuk move on. Saran saya ya friend, kita mulai harus menghapus godaan untuk stalking media sosial sang mantan. Dan bila perlu kita harus segera memblok saja semua sosial media sang mantan tersebut. Kesannya agak kekanak-kanakan sih, namun dengan melakukan ini berarti kita sedang mempersempit akses untuk teringat kembali ke luka lama. Secara otomatis cara ini akan membuat kita lebih gampang move on. Yang ketiga, baper atau terlalu terbawa perasaan. Pada saat kita habis patah hati, hal-hal tidak penting pun bisa membuat kita menangis. Bahkan saat teman bercanda pun terkadang kita membuat sedih. Pada saat ini memang wajar seperti itu. Namun jangan sampai kita kehilangan akal sehat ya friends. Untuk kondisi seperti ini, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah memahami bahwa hal tersebut normal. Tapi cobalah untuk menyibukkan diri baik di pekerjaan maupun di hobi. Lambat laun otomatis sikap baper ini akan menghilang loh friend. Yang keempat, menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri karena perpisahan sebenarnya dapat membuat kita lebih sulit untuk move on dan dapat menyebabkan kita larut dalam kesedihan. Oleh sebab itu ya friend, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Karena pada dasarnya semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Yang penting adalah tanamkan pikiran positif bahwa apa yang terjadi merupakan bagian dari proses untuk kehidupan yang lebih baik. Yang kelima, menganggap sang mantan adalah orang terbaik. Nah friend, menganggap sang mantan adalah orang terbaik kadang juga membuat susah move on dan akan mengakibatkan kita terpenjara dalam perasaan yang semu alias halusi. Untuk mengatasi perasaan ini adalah dengan cara meyakinkan pada diri kita sendiri bahwa tidak ada yang sempurna dalam diri siapapun. Cobalah untuk mengingat kekurangan dari hubungan kalian sebelumnya dan jangan lupa untuk membuka lembaran baru untuk orang lain yang bisa mengisi hati kita. Yang keenam, ingin pergi jauh dari kota kenangan. Kabur dari tempat di mana kenangan dan masa-masa bahagia memang terkesan logis dan terdengar seperti solusi yang tepat. Namun, bila kita telusuri lagi, hal ini akan membuat hati kembali bergejolak saat kembali ke kota kenangan di masa depan. Untuk itu, sebaiknya kita harus berdamai dengan kota tersebut. Buatlah kenangan baru dengan teman-teman kita. Ciptakan momen baru yang bahagia dan anggap bahwa semua yang sudah berlalu merupakan cerita dalam kehidupan asmara kita. Yang ketujuh, tidak ingin memiliki pasangan lagi. Dalam tahapan tertentu mungkin dari kita akhirnya memutuskan bahwa tidak ingin memiliki pasangan lagi. Namun apabila kita tidak berdamai dengan perasaan kita, maka akan menghasilkan kepribadian dari kita yang kaku. Bahkan di masa tua tidak sedikit yang menyesali keputusan ini.
Untuk itu sebaiknya kita mencoba untuk membuka lembaran baru dengan cara mencari banyak pertemanan. Bahkan bila memungkinkan, cobalah untuk memulai mencari hubungan baru yang tentunya bisa membantu melupakan kita dari sang mantan. Putus cinta memang mungkin membuat Anda atau pasangan Anda terluka. Namun begitu Anda sudah banyak mempelajari beberapa hal baru sambil mendewasakan diri, maka Anda bisa mengambil pelajaran dari masa lalu Anda. Satu di antara manfaat patah hati yaitu mendapat kekuatan dari rasa sedih dan kecewa yang didapat serta membuat Anda belajar tentang sebuah hubungan. Patah hati juga dapat membuat orang mengubah pandangannya mengenai cinta. Kalian yang patah hati juga akan berpikir bila cinta tidak harus dibagi dengan pacar, namun dapat juga diberikan pada orang tua serta teman-teman di sekitar kalian. Itu sebabnya pesan saya bagi kalian yang mungkin sedang mengalami patah hati, jangan sedih, hapus air mata kalian, dan move on segera. Kenapa? Karena rencana Tuhan untuk hidup kalian itu sangat indah. Itu sebabnya jadikan masa lalu sebagai pelajaran yang berharga, tetapi percayalah bahwa di masa yang akan datang, kalian punya rencana yang jauh lebih indah daripada masa lalu kalian. Saya Mega untuk kita review. Heading back to what used to be home, where every